Pemirsa Intens Investigasi. Perceraian tidak membuat hubungan mantan pasangan suami istri Baim Wong dengan Paula Verhoeven membaik. Justru, perseteruan pun kian meruncing, imbas dari beredarnya putusan sidang cerai ke publik yang harusnya hanya diketahui oleh kedua belah pihak serta tim kuasa hukumnya. Entah siapa yang membocorkannya, yang jelas beredarnya putusan sidang cerai itu pun tidak hanya membuat Paula merasa difitnah, tetapi semakin tersudutkan. Utamanya terkait beberapa hal yang bersifat pribadi, seperti dugaan perselingkuhan serta sakit keras yang diidapnya. Sontak menjadi sorotan dan juga dikritisi oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Lantas seperti apa pesan menohok yang diduga ditujukan Hotman Paris kepada Baim Wong? Seperti apa dukungan yang diberikan para sahabat kepada Paula yang diduga mengidap HIV sebelum menikah dengan Baim? Lalu, apa kata Fahmi Bahmid terkait penjelasan jubir Pengadilan Agama Jakarta Selatan soal putusan hakim yang menyebutkan jika Paula sebagai istri durhaka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beredarnya hasil putusan sidang perceraian yang menyebutkan Paula Verhoeven diduga mengidap penyakit HIV sebelum ia menikah dengan Baim yang tertuang dalam akun @nikmain17 membuat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terusik untuk menyampaikan pandangannya. Ya, Hotman pun mengirimkan pesan menohok yang diduga ditujukan untuk Baim. Hotman Paris pun juga menyarankan, jika benar seorang istri mengidap penyakit HIV, maka ada baiknya dicek ulang apakah suaminya juga tertular penyakit yang sama. Hal ini pun tidak terlepas dari hubungan suami istri yang cukup intens setiap harinya, termasuk adanya kontak fisik di antara mereka. Halo, jangan sebutkan dirimu laki-laki kalau kamu tidak bisa berpikir panjang atas semua ucapanmu. Kau bukan laki-laki kalau kau tidak bisa berpikir panjang atas semua ucapanmu. Kalau kau secara terang-terangan menuduh, membeberkan istrimu kena HIV, sama saja kau mengindikasikan ke publik bahwa seolah-olah anakmu kemungkinan besar juga kena HIV. Karena semua sudah tahu bahwa HIV itu menular, apalagi kalau sudah berkaitan dengan kehamilan. Itu kemungkinan besar bisa menular. Belum pasti, tapi kemungkinan besar. Sama saja kamu mengidentifikasikan atau memberi signal ke pihak ke publik bahwa seolah-olah anakmu juga bisa kena atau sudah terkena HIV. Bagaimana nanti teman-temannya di sekolah? Apakah akan menjauh? Tarik perkataanmu itu. Kalau kau gue jadi batuk nih mendengar itu, benar-benar omongan tidak bertanggung jawab ya, oke? Kalau benar seorang istri mengidap penyakit HIV, tentu harus dicek dulu, dicek ulang apakah suaminya juga mengidap HIV. Karena sebagai suami istri tentu sering campur baik kontak fisik maupun kontak lain-lain. Jadi sekali lagi, jangan hanya menggosipkan tentang si orang istri yang kena HIV. Justru sangat penting segera diperiksa. Suami juga harus segera diperiksa apakah benar dia mengidap HIV. Jangan-jangan dari siapa itu duluan? Apakah dari istri atau dari suami? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti, karena suami istri satu rumah,
dan mungkin juga ada kontak fisik maupun kontak di ranjang maupun di mana-mana atau hubungan intim. Kalau istri kena HIV, kemungkinan besar suami juga akan kena, kemungkinan besar. Jadi ada baiknya si suami segera mengecek kesehatannya ke dokter, cek ke lab untuk tidak membahayakan orang. Berobat apa ya? Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Saya cek-cek aja. Jadi solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes. Dan semuanya saya tes. Hotman Paris pun begitu geram melihat kondisi Paula yang begitu tersudutkan, utamanya dalam uraian putusan majelis hakim yang memutus perceraian ibu dua anak itu dengan Mbak Imong. Sang pengacara itu pun juga menegaskan, jika majelis hakim tidak seharusnya menerima kesaksian dua orang saksi non-medis untuk menyatakan seseorang mengidap HIV dalam perkara perceraian. Karena tanpa kehadiran dokter ataupun pihak rumah sakit yang melakukan pemeriksaan medis, maka kesaksian tersebut tidak valid secara hukum. Hotman pun juga menyoroti dampak serius terhadap anak-anak dari pasangan tersebut, baik secara psikologis maupun sosial, terkait beredarnya kabar penyakit mematikan yang diidap oleh ibu mereka. Apakah majelis hakim dalam perkara perceraian bisa dalam pertimbangan hukumnya menerima kesaksian dua saksi yang bukan ahli medis, bukan dokter, yang mana dalam pertimbangan hukumnya ikut menyetujui bahwa memang si istri ini kena penyakit HIV. Padahal dokter yang disebut-sebut sebagai yang melakukan pemeriksaan medis maupun rumah sakit tidak ada yang mau hadir jadi saksi. Jadi hanya murni kesaksian dari dua orang non medis. Yang kedua, apakah dapat dibenarkan seorang suami yang sudah mempunyai anak dengan istrinya, ya, dibenarkan membuat pengakuan dalam persidangan perceraian mengatakan bahwa istrinya itu sudah mengidap HIV sebelum nikah? Bagaimana masa depan anak-anaknya? Ya, bagaimana nanti sesudah anaknya mau nikah? Apakah calon mertuanya mau bahwa anaknya itu nikah dengan seorang ibu yang dianggap berpenyakit HIV? Bagaimana nanti perlakuan teman-teman sekolahnya kepada anaknya? Sementara itu, perlawanan pun terus ditunjukkan oleh kubu Paula terkait proses persidangan dan putusan cerainya dengan Baim, serta tersebarnya di media sosial putusan cerai itu. Selain telah melapor ke Komisi Yudisial, kubu Paula yang diwakili oleh kuasa hukumnya juga melayangkan pengaduan terhadap Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Bawas MA. Pengaduan terkait dugaan pelanggaran administratif selama proses persidangan berlangsung serta beredarnya putusan cerai itu. Lantas, bagaimanakah kondisi terkini Paula? Benarkah tim kuasa hukumnya tengah menyiapkan langkah-langkah hukum terkait beredarnya potongan dari putusan cerai itu? Tidak hanya Ibu Paula ya, siapapun yang data pribadinya, kemudian informasi terkait dirinya itu dikonstruksikan dengan itikat tidak baik ya, untuk merendahkan, untuk memperburuk namanya, itu pasti terpukul. Di Undang-Undang Kesehatan di Permenkes, status kesehatan itu hanya yang bersangkutan yang boleh mendeklar, siapapun tidak boleh, termasuk kuasa hukum. Jadi hal itu yang tadi dikaitkan dengan hak privasi. Jadi terkait kalau teman-teman baca di RUU, di Undang-Undang PDP dan juga di Undang-Undang Permenkes ya, terkait dengan misalnya HIV ya, atau penyakit serius tadi, yang berhak itu hanya yang bersangkutan, yang lain tidak boleh. Sementara kan ini kalau saya baca di pemberitaan hampir semua menyebutkan hal itu. Sementara Ibu Paula memang tidak menjawab dan juga
masih sangat terpukul dengan tuduhan-tuduhan yang muncul ke publik. Jadi Paula sendiri belum jawab benar ada penyakitnya atau enggak, masih belum menjawab itu. Itu haknya Ibu Paula. Informasi yang dipublis oleh pihak pengadilan itu tidak mencederai atau melindungi harkat atau derajat warga negara. Kami sedang menunggu hasil penyelidikan dari Bawas bahwa dari mana informasi atau publikasi itu ada. Gitu. Apakah itu memang dari pihak pengadilan atau dari mana? Kami masih menunggu proses Bawas dan juga kami akan menindaklanjuti proses di Komisi Yudisial. Ya, kalau untuk konteks itu tadi kami sudah mendapatkan respon dari Komisi Yudisial, kemudian ini Bawas, dan kami tadi sedang mempelajari Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE untuk menentukan langkah-langkah hukum berikutnya. Di mata psikolog Cassandra, apa yang dialami Paula Verhoeven atau siapapun itu terkait tersebarnya data pribadi yang belum tentu terbukti kebenarannya, jelas akan memantik gangguan psikologis. Mulai dari skala ringan, sedang, hingga berat. Pasalnya, hal ini bukanlah situasi yang ringan, lantaran korban pasti akan mendapatkan tekanan dalam kehidupan serta pergaulan sosialnya. Belum lagi sifat media sosial yang jejak digitalnya pun tidak mudah terhapus. Apabila itu keluar dalam bentuk data-data, lalu kemudian dokumen, begitu ya, tentu orang-orang yang menyebarkan itu juga berpotensi untuk melanggar hukum. Isu ini beredar bagaikan bola liar, ya kan? Kita bisa membaca di liputan. Nah, itu pun harus diusut siapa yang pertama kali mengupload itu. Seseorang individu, terutama perempuan, yang kemudian ketika mendapatkan isu, lalu kemudian disebarkan dan akhirnya menjadi viral, lalu kemudian menjadi konsumsi publik, yang tentu saja ini akan memberikan tekanan. Setiap orang yang mengalami kondisi ini, mengalami situasi yang pertama, mendapatkan informasi pribadi yang disebarkan secara luas, padahal belum tentu terbukti, padahal sebenarnya itu juga hoax, padahal lalu kemudian mendapatkan atau memperoleh situasi kondisi hatred speech juga, karena pasti ada yang komentar ya, memberikan pendapat-pendapat yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini sebenarnya juga termasuk penyebaran hoax ya. Nah, ini yang tentu harus kita hindarkan. Nah, para individu yang bisa menjadi korban hoax bisa saja mengalami gangguan-gangguan psikologis mulai dari yang paling ringan, sedang, sampai berat. Dan situasi ini tentu juga harus dipertimbangkan bahwa situasi ini adalah bukan situasi yang ringan dan bukan situasi yang baru, karena yang bersangkutan pasti sudah mendapatkan juga tekanan-tekanan dari situasi-situasi yang lain. Saya berharap bahwa segera ada pendampingan, baik pendampingan hukum maupun pendampingan psikologis terhadap yang bersangkutan. Lalu seperti apa bentuk dukungan dari para selebriti kepada Paula ketika tersiar kabar bahwa Paula diduga terkena penyakit HIV sebelum menikah dengan Baim? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah stigma negatif yang menyasarnya, pasca beredarnya kabar terkait penyakit HIV yang diduga diidapnya sebelum menikah dengan Baim, dukungan dari para sahabat justru membanjiri Paula Verhoeven. Dukungan itu pun tampak dari akun sosial media pribadi Paula. Ya, itulah bentuk dukungan dan juga cinta dari para sahabat untuk Paula yang kini tengah terpuruk. Aku yakin semua rencana Allah itu pasti baik. Semua yang sudah Allah tetapkan untuk hambanya pasti karena rasa cinta dan juga sayangnya Allah kepada kita. Itu yang membuat aku bisa menghadapi semua hal yang Allah tetapkan untukku.
Dikonfirmasi awak media terkait beredarnya potongan-potongan putusan cerainya dengan Paula, termasuk soal penjelasan terkait penyakit HIV yang diidap sang istri sebelum menikah dengannya. Baim tampak enggan bicara banyak. Ya, ditemui di sebuah acara, ayah dua anak itu pun lebih memilih untuk melemparkan senyum kepada awak media soal kabar tersebut. Mas Baim, bentar dong Mas Baim. Iya. Mas, kita lagi di premier ya, maaf ngomongin premier aja nggak ya? Iya, kita ngomongin premier aja. Sedikit aja Mas Baim, Mas, sedikit aja Mas. Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya, kita ngomongin premier aja. Tapi Mas, itu bener gak sih Mas? Kabar itu Mas? Mungkin untuk anak-anak kedepannya gimana Mas Baim? Di dalam putusan itu Anda nanti saya kasih tahu pada halaman berapa Anda cari sendiri bahwa ada seseorang yang punya penyakit kritis yang tidak mungkin bisa sembuh. Anda silakan cari putusannya, saya hanya menyatakan ini ada putusan Anda cari. Saya hanya memberikan pintu, memberikan info Anda cari saja. Berbeda dari dukungan yang diberikan para sahabat kepada Paula Verhoeven yang diduga mengidap HIV sebelum menikah dengan Baim. Lalu, bagaimanakah penjelasan Fahmi Bahmid terkait penjelasan Jubir Pengadilan Agama Jakarta Selatan soal putusan hakim yang menyebutkan jika Paula sebagai istri durhaka? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebagai kuasa hukum Baim, jelas keberpihakan Fahmi Bahmid akan sepenuhnya mengarah kepada kliennya. Sebut saja soal penjelasan dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada media. Soal sosok Paula yang disebut sebagai istri durhaka atau nusyus sesuai kompilasi hukum Islam. Meski kubu Paula memprotes penjelasan juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu. Namun, menurut Fahmi, tidak ada yang salah dari sang jubir terkait penjelasannya itu. Lantaran, ia pun menyitir lembar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan di halaman 105 yang menyebutkan Paula Verhoeven sebagai istri yang nusyus. Tidak ada masalah jubir, karena itu yang menyampaikan jubir. Yang disampaikan itu ada di dalam putusan halaman 105 yang menyatakan memang nusyus itu adalah istri yang durhaka. Jadi nggak ada persoalan, jadi tidak ada yang dilanggar karena humas itu adalah menyampaikan apa yang ada dalam putusan. Silakan membantah, yang jelas dari fakta-fakta di persidangan semua terungkap. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan dengan seorang wanita istri orang. Dan itu ditemukan. Siapa bilang, Anda tanya aja lah. Jubir boleh menyampaikan, itu adalah humas. Dia sesuai dengan surat keputusan Mahkamah Agung tahun 2007 yang menyatakan harus menyampaikan informasi, keterbukaan informasi, di mana dalam pasal 6 seingat saya itu menyatakan putusan pada tingkat pertama itu harus disampaikan. Tapi ada beberapa poin nama para pihak itu disamarkan. Tapi boleh disampaikan. Itu adalah surat keputusan Mahkamah Agung tahun 2007. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.